Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, total sehat, dan jangan lupa ngopi ya guys, sudah malam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijaya Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa nih lo subscribe dulu ya. Dan gue minta maaf ya buat semuanya yang tidak merokok, dan jangan merokok karena gue mau merokok. Gue nggak ngajarin orang merokok, cuman gue memang lagi ngerokok gitu ya. Ya ini udah di-subscribe dulu, gue nyalain dulu rokok gue. Oke, kalau udah di-subscribe terima kasih. Oke guys, jangan lupa juga, gue mau sebelum masuk ke konten lupa dikit lagi. Jangan lupa sabun madu guys, sabun madu, bener. Lu kan nggak mampu umpamanya memadu istri, cukup di sabun aja ya. Gue aja yang ada madunya tuh, nih gue pakai sabun madu propolis. Nih sabun madu propolis, ini madu serai ya kan. Dan ini ada sabun madu original ya. Dan ini ada sabun madu pala ya. Dan ini yang paling utama adalah ini adalah produk UMKM guys, produk UMKM. Kita majukan perekonomian rakyat Indonesia. Jangan cuma beli produk-produk oligarki ya guys. Oke. Sekarang kita masuk ke konten saya. Konten kita kali ini alhamdulillah, gue minta maaf juga ya sebelum masuk ke konten, lupa lagi gue ntar. Hari ini gue seharian nggak konten ya. Ya baru kali ini konten, maafin ya kalau ada yang kangen sama gue. Ada sih yang kangen, tapi ada juga yang bersyukur kali ya. Si bacotnya aduh udah gak ngomong lagi. Jangan lu kira gue hari ini emang lagi banyak kegiatan di luar, jadi gue gak sempat konten. Karena gue lagi di Surabaya, gue ketemu sama guru-guru gue. Mudah-mudahan beliau-beliau umur panjang sehat afiat, silaturahim itu memanjangkan umur, membuka pintu rezeki ya, dan menghapus dosa. Mudah-mudahan guru gue panjang umur, rezekinya lancar, dosa-dosanya diampuni, dan gue insya Allah istiqomah menjadi murid-murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita masuk ke kontennya ya guys. Ada sidang lagi, dan sidang ini tadi lagi rame nih tentang masalah menteri-menteri dipanggil di sidang MK ya kan. Yang gue jadi perhatian banget nih, yang ini dari banyaknya berita ini yang paling menjadi perhatian gue tentang apa? Bansos ya. Itu Tri Risma hari ini juga dipanggil kan. Nah keterangannya itu yang wah ternyata mengejutkan, mengagetkan. Tapi sebetulnya nggak mengejutkan sih. Yang mengejutkan itu bukan keterangan Rismanya, hakimnya. Kok hakimnya ini tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Kita kan mengiranya hakim MK bakal memihak sono begini-begini, nggak bakal netral, MK akan diintervensi. Tapi ternyata hakimnya ngomong begini nih, video pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan yang mulia Prof. Arief, seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan. Nah, gitu.
Iya, ini ngomongin sama Erlangga. Dan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak, apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut ataukah tidak? Masih. Kemudian masih menteri dia. Itu bagus itu. Sampai ditanya sama hakim ini tentang Erlangga ini kan ya. Masihkah menjabat dan itu naik signifikan, ya kan? Ya kali jabatan menteri terus suara naik terus nggak ada hubungannya. Ini hakim bisa ngomong begini aja, gua udah bersyukur banget gua. Ternyata hakim berani menanyakan itu gitu. Nah, mudah-mudahan ini bukan panas-panas tai ayam aja di awal aja gitu. Ya jangan, mudah-mudahan terus Pak, kejar terus supaya rakyat itu tahu, ya kan? Lanjut. Yang terakhir ini soal masih implementasi ini adalah tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Bu Mensos? Ini apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya? Nih, kalau gua ngelihat ini Sholawat Asgil lagi bekerja. Kebayang nggak kalau umpamanya PDIP gabung tetap sama Jokowi? Wah, makin wah. Tapi kan akhirnya pisah nih. Wa asghilil zalimin bizalimin. Iya, terusin deh sholawat asghil tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa asghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iya, lu lihat tuh. Iya, Menteri Sosial ini kan notabene kader PDIP, ya kan? Iya enggak? Tapi justru kok nggak tahu apa-apa, perannya minim kata hakim ini tadi tentang bantuan sosial. Lanjut. Nah, kemudian yang terakhir ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslon 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos. 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos. Itu jelas dong ada korelasinya, datanya ada itu, ya kan? Dari tim Anies ada datanya itu kemarin kalau nggak salah ya. Ayo, lanjut. Tidak, ini dari pemohon ya. Saya tangkap itu kemarin dalam persidangan. Nah, pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun pelinsos, apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, selain Ibu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan, karena dari pemohon baik 1 maupun 2 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan Presiden. Nah, saya kira itu 2 hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan yang kedua berkaitan dengan implementasi. Nah, ini ya hakim ini Bapak Daniel Yusmik P. Fok ya. Beliau sampai menanyakan itu. Kenapa Menteri Sosial yang notabene kan menteri bidangnya dia, Menteri Sosial ya kan, kok malah kebagiannya dikit perannya, ya kan? Dan 24 kali kunjungan Jokowi ke daerah membagikan bansos, dan itu waktunya dekat pemilu. Apakah ada korelasinya? Kejar terus Pak Hakim, kejar terus. Dan yang paling mengejutkan lagi guys, ada video kedua nih. Ini keren nih. Ini keren nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tahan dulu, suaranya kekerasan. Dan di situ tulisannya adalah mengejutkan, terungkap sudah jawaban Mensos Risma soal dugaan presiden bagi-bagi bansos. Hayo lu. Ini fakta persidangan. Fakta persidangan. Nah, ini mudah-mudahan aja hakim ini nggak panas-panas tai ayam aja ya. Yang mulia hidayah ya. Lanjut. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana. Nah, itu menggunakan bansos apa? Di mana? Dari mana itu? Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang.
Nah, berarti Jokowi itu dari mana itu kan? Kalau dari dinas sosial itu nggak ada bantu-bantu pakai barang-barang begitu. Dia pakainya cash atau transfer. Ayo Jokowi, kebongkar. Rakyat sudah tahu. Cuman yang mengejutkan adalah sikap hakim. Ini rakyat sebenarnya sebagian besar, khususnya yang kelompok kita udah tahu lah. Masa iya presiden sampai bagi-bagi bansos di pinggir jalan begitu, terus kadang-kadang lempar-lempar kaos, ya kan? Kita tahu lah. Iya, bagaimana sifatnya Jokowi itu kita udah tahu. Cuman hakim MK ini loh, berani loh hakim MK ini, luar biasa. Wow, seneng gue. Alhamdulillah berkah Ramadan. 10 akhir Ramadan nih berkah insyaallah ya Rabb. Lanjut. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya. Seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM. Seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Nah, udah terbongkar guys. Jadi lu mau bilang apa sekarang? Bansos itu dananya dari mana? Dari mana itu bansos? Hah? Yang dilakukan oleh Jokowi. Dan apakah memang tugasnya begitu? Jadi begitu aja guys. Alhamdulillah ya. Tetap berdoa dan berusaha ya guys. Kebenaran itu mungkin bisa kalah. Tapi kebenaran tidak akan pernah jadi salah. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk tampak di mata-mata manusia. Kembali kepada manusianya. Mau menerima kebenaran atau tetap istiqomah dalam kesalahan. Tapi ingat, istiqomah dalam kesalahan nggak ada untungnya di dunia sampai di akhirat. Gua Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi enak kita, maafin gua kalau konten agak jarang ya, banyak kegiatan di luar. Disampaikan yang mulia Prof. Arief, seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan gitu. Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak, apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut ataukah tidak. Kemudian yang terakhir ini soal masih implementasinya adalah tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Bu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya? Nah kemudian yang terakhir ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslon 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos. Tidak, ini dari pemohon ya. Saya tangkap itu kemarin dalam persidangan. Nah pertanyaan saya adalah, dalam teknis pembagian bansos ataupun pelinsos, apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, selain Ibu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan. Karena dari pemohon baik 1 maupun 2 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh Presiden. Nah saya kira itu 2 hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan yang kedua berkaitan dengan implementasi. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana,
Nah, itu menggunakan bansos apa? Di mana? Dari mana itu? Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM, seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.